Amsal pasal 25 ayat 1 sampai 28. Amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Juga ini adalah amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, "Naiklah kemari," daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat, jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia, muka marah. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Amsal 25. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bisa memakai siapa saja sebagai alatnya, termasuk orang yang tidak pernah diperhitungkan sekalipun. Ini terlihat di mana Tuhan memakai pegawai-pegawai Hizkia untuk menerbitkan himpunan Salomo, tentu dengan ilham ilahi. Pegawai-pegawai Hizkia mempunyai sikap yang taat terhadap perintah raja. Keterlibatan pegawai Hizkia dalam menyusun amsal-amsal Salomo di pasal ini sekitar tahun 715 sampai 686 sebelum Masehi, di mana Hizkia memerintah Israel
200 tahun setelah Salomo, adalah semasa kebangunan rohani yang dipimpin oleh raja yang takut akan Tuhan. Tuhan menginginkan manusia itu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, apapun itu jabatannya, sekalipun itu sebagai raja atau penguasa. Jika hubungan para pemimpin dengan Tuhan baik, maka pemimpin dapat menjalankan kekuasaannya dengan rasa adil, benar, dan penuh kemurahan. Penguasa seharusnya menyadari bahwa semua jabatan yang ada itu dari Tuhan, yang harus dijaga kepercayaannya, bukan dari bertindak sewenang-wenang. Kita juga sebagai rakyat harus bisa menjaga sikap sewaktu berhadapan dengan penguasa, karena sikap yang kita tunjukkan itu menentukan siapa kita. Jika kita baik, maka tentu akan dihargai. Kita harus bersikap baik kepada siapapun kita berhadapan agar kita memperoleh hikmat Tuhan. Bicara tentang memenuhi kebutuhan adalah sesuatu yang menyenangkan. Kita perlu tahu batas, tahu kapan waktu untuk berhenti dalam hal berkarib. Kita mesti tahu kapan kita harus pergi dan jangan terlalu sering mengunjungi orang lain, secukupnya saja. Karena terlalu sering berkunjung dapat menjadi beban dan mengganggu kenyamanan orang yang kita kunjungi. Akibatnya, kasihnya bisa berganti menjadi jemu atau bakalan jadi benci. Pasal ini juga mengajarkan kita untuk belajar memperlakukan musuh kita dengan baik. Ini tidak mudah, tidak semudah mengatakan karena sifat kemanusiaan kita ingin memberi balasan. Namun Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama, termasuk musuh kita. Ini tidak mudah, tetapi bisa saja dengan perlakuan baik kita itu pun akan melahirkan penyesalan yang mendalam dalam dirinya. Apapun respon musuh kita akan kebaikan kita, Tuhan akan menganugerahkan berkat-Nya kepada kita. Dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, kita juga telah mempercayai Tuhan sebagai hakim. Ini tidak mudah, tetapi kiranya kasih karunia-Nya Tuhan memampukan kita untuk mengerjakannya. Dengan berbuat baik kepada musuh, kita dapat membuat mereka merasa malu dan akhirnya membawa mereka kepada Tuhan dan keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.